meruncing, baru jalan 2 langkah ditembak dari 100 meter mati kita. Serang dari jauh aja, mati. Kan gak mungkin dong. Pada kenyataannya, pejuang Indonesia itu melawan penjajah dengan mencuri senjata penjajah atau ngambil dari senjata penjajah yang meninggal. Dia ngambil senjatanya, dilihat ini gimana cara makainya, mati. Oh gitu caranya, ini tadi gue coba aja, mati dia. Gimana tadi caranya? Gini nih caranya, gitu. Dipelajari, kemudian mulai berjuang dan segala macamnya. Itulah cara Indonesia bisa melawan penjajahan. Jadi bukan bambu runcing, tapi kemudian pertanyaannya, kok kita tahu ini bambu runcing ya? Seperti kita perhatikan lagi, tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, betul? Salah, yang merdeka baru Jakarta. Kenapa? Buru-buru Jakarta. Yang merdeka baru jalan apa namanya? Pegangan Timur ya? Baru daerah situ. Tahu kenapa saya bilang gitu? Karena pada tanggal 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, kan seluruh Indonesia kan yang tahu. Kan waktu itu belum ada stasiun TV, nggak ada yang pemirsa kami melaporkan dari Gang Tidur. Sebentar lagi ada proses kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar, silakan. Oke. Baik, pemirsa, sesaat lagi kita akan mulai. Mari kita lihat. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada dahsyat on location juga nggak ada waktu itu. Nggak ada tuh Olga lagi di mana. Pemirsa, apa? Yang ini ya, ada orang pakai baju putih-putih ini main dokter-dokter ini kali ini cuma dengerin ini. Nggak mungkin. Jadi ketika Indonesia merdeka, nggak ada yang tahu. Baru Bung Karno doang. Betul nggak? Ya kan? Kita aja merdeka karena apa? Karena perjuangan? Karena kita melawan penjajah? Menurut saya, kita merdeka karena kita, orang Indonesia, paling jago ngebaca peluang. Paling jago nggak kesempatan dalam kesempitan. Betul nggak? Kalau Jepang nggak dibawa Amerika, merdeka nggak kita tanggal 17 Agustus? Enggak kan? Jumlah pengusaha kita ada berapa? Dari yang tahu? Mungkin tadi sempat dibahas 1,56%. Katanya kalau misalkan negara mau maju, dan saya juga percaya bahwa bisnis adalah lokomotif sebuah negara, harusnya minimal 2%. Kita baru 1,56%. Orang Indonesia itu seperti orang kaya yang punya kebun pisang. Kemudian kalau dia pengen bikin pisang goreng, kalau dia pengen makan pisang goreng, pisangnya dipetikin, dijual ke tetangga. Duitnya dia pakai untuk beli pisang goreng dari tetangga yang satu lagi. Aneh nggak? Benar nggak? Itu orang Indonesia loh. Kalau kita emang pengen siap di tahun 2015, kayaknya kita harus lebih banyak punya pengusaha di Indonesia. Memang itu berarti lebih banyak pesaing untuk Anda, tapi percaya sama saya dan semua orang yang pernah berbisnis juga akan bilang hal yang sama, bahwa kompetisi justru mengangkat yang terbaik dari diri kita. Kalau kita mampu berkompetisi, kalau bisnis kita akan well tested, akan lebih baik lagi, dan lebih banyak bisnis berarti lebih banyak kolaborasi. Nah kuncinya adalah menciptakan lebih banyak pengusaha. Caranya dengan sama-sama sepakat bahwa sistem pendidikan di Indonesia bisa diperbaiki. Salah satu contoh kenapa sistem pendidikan di Indonesia tidak mendesain pengusaha adalah UN. Ada yang tahu nggak masalah UN itu apa? Masalah UN adalah standarisasi manusia seperti apa yang disebut manusia yang cerdas dan tidak masuk akal sebenarnya. Betul? Sekolahnya beda, kondisi sekolahnya beda, daerahnya beda. Kenapa lulusnya sama? Einstein aja pernah bilang, semua anak itu jenius, tapi kalau kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidup, betul? Benar nggak? Iya dong. Itu kan ibaratnya kayak Tarzan gitu, Tarzan. Oh, atau Tarzan kan? Tarzan bilang, Tarzan pengen pulang ke kota. Misalnya ya, Tarzan kan memimpin hutan. Tarzan pengen pulang ke kota karena di hutan gak ada yang bisa dikawinin sama dia. Enak kan? Buluan semua, berbulu kasar. Dia bilang sama semua orang yang, semua hewan yang ada di hutan, oi semua hewan, lu semua punya hak yang sama untuk menggantikan gua jadi pemimpin hutan ini. Tapi ujian jadi pemimpin hutannya adalah gua akan bikin pemimpin hutan orang hewan yang suaranya paling keras. Semua hewan punya hak yang sama. Ya singa mah enak, gorila mah enak, giliran tapir coba silakan. Enggak siap ya. Gimana hak yang sama tuh gimana kalau misalkan untuk ujiannya aja terstandar, nggak masuk akal. Bahkan Ki Hajar Dewantara tahun 36 pernah bilang
nggak mungkin mengubah tanaman padi jadi tanaman jagung. Artinya setiap anak itu harus dilihat kebutuhannya. Tapi kan di pendidikan kita kan nggak seperti itu. Bukan cuma masalah UN, sistem pendidikan kita tuh menciptakan anak-anak yang tidak berani mencoba berbeda, yang tidak bisa berpikir kreatif, tidak bisa berpikir kritis. Contohnya adalah karena pendidikan Indonesia masih mengutamakan sistem belajar hafalan. Ada yang masih ingat nggak? Waktu sekolah suruh hafalin nggak? Iya kan? Padahal kan buat apa? Bukankah yang lebih penting itu paham dan tahu cara aplikasinya? Betul nggak? Saya ambil contoh deh. Di sini ada fans Manchester United kan? Tepuk tangan ya fans Manchester United. Minoritas gue. Liverpool gimana? Nggak juga. Arsenal? Oke Arsenal. Kalau saya tanya, bisa sebutin satu nama pemain Arsenal nggak? Pasti bisa dong. Diajarin nggak di sekolah? Enggak kan? Tapi kenapa bisa tahu? Karena minat. Maka kunci pendidikan Indonesia adalah membuat anaknya jadi minat dan bukan memaksa dia untuk menghafal, kan betul kan? Dan untuk membuat anak itu minat, kuncinya ada pada guru. Tapi kan kita memaksakan. Einstein pernah bilang, waktu SMP, Einstein ngomong sama gurunya, saya tidak setuju dengan sistem belajar hafalan karena mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Dia keluar dari sekolahnya. SMP, coba anak SMP zaman sekarang ngomong sama gurunya. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Tapi kan benar, ketika kita melihat bahwa anak-anak Indonesia masih dipaksa untuk menghafal ketimbang memahami, maka kita tahu anak-anak ini punya kemampuan untuk mengulangi apa yang pernah ada ketimbang menciptakan sesuatu yang baru. Apalagi fakta yang dulu kita anggap benar, yang udah kita hafalin, sekarang belum tentu benar. Contoh, planet di tata surya zaman kita SD berapa? Tahu nggak ada berapa planet di tata surya sekarang? 8 karena tadinya Pluto keluar kan, tapi sekarang ada klasifikasi planet baru, dwarf planet, ada Haumea, Makemake, Ceres, dan Pluto. Sekarang ada 12 planet di tata surya. Percuma kan ngapalin 9 zaman dulu? Salah sekarang. Saya waktu SD pelajaran IPA, ini saya ingat banget, karena memalukan buat saya. Saya pernah waktu pelajaran IPA, ulangan. Ditanya, ada berapa jumlah planet di tata surya? A, 8, B, 9, C, 12. Terus saya nggak hafal kan? Saya ngarang aja. Waktu kita kecil kan kalau kita ulangan terus kita nggak tahu jawabannya kan sosok nemu teori konspirasi gitu. Lembar jawabannya dilihat mundur-mundur gitu. A, B, C, A, B, oh ini C nih pasti jawabannya. Ini ada polanya nih. Teori konspirasi. Kayak Da Vinci Code gitu. Saya jawab C, 12. Salah dong. Karena 9 pada zaman itu. Saya dipermalukan tuh di depan kelas. Anak-anak, karena ternyata cuma saya yang jawab 12. Dia bilang, anak-anak, masa Panji jawab 12? Gitu bayangin. Dulu saya jawab 12 kalah, sekarang benar. Selama ini saya pikir saya bego, ternyata saya nggak bego, saya visioner. Asik ya? Saya tahu kan jadi 12. Teman-teman saya aja nggak ngerti, nggak visioner mereka. Tapi kan gitu kan, sistem pendidikan kita tuh belum menyesuaikan dengan kebutuhan kita sekarang. Kita butuh anak-anak yang bisa berpikir kreatif gitu. Bukan anak-anak ketika ditanya A, dia mengingat, oh A itu jawabannya B. Gak kayak gitu. Sistem pendidikan itu belum ada di Indonesia, setidaknya belum ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Maka kuncinya sebenarnya untuk bisa menjadi orang yang punya set of skills yang bisa membuat kita jadi pengusaha, ada yang mesti diubah dari sistem pendidikan di Indonesia. Karena kalau ada satu hal yang sistem pendidikan Indonesia lakukan dengan sukses adalah menciptakan orang-orang yang terlalu nurut. Nurut itu bagus, patuh itu bagus. Kalau semua orang nggak patuh sama peraturan, chaos, ya kan? Tapi kalau terlalu patuh berbahaya. Kenapa? Karena kita jadi robot-robot yang mudah sekali disetir, mudah sekali diatur, nggak bisa protes ketika kita lihat ada sesuatu yang salah. Gimana caranya kita bisa membaca peluang perbaikan sebuah kesalahan? Gimana cara kita bisa membaca peluang bisnis? Kalau ngebaca ada yang salah aja nggak bisa. Indonesia kan orangnya kan permisif. Orang Indonesia kan nggak berani protes, terlalu nurut. Akhirnya kita jadi generasi nggak pernah protes. Kalau kita nggak pernah protes, pengusaha tuh harus gatal dalam benaknya. Ada yang salah nih gitu. Kan gitu kan semua orang pasti tahu. Ada yang salah nih. Gue tahu ada produk yang bisa lebih baik. Pengusaha kan gatal. Tapi kita nggak pernah bakal protes sama hal kayak misalkan ada yang protes sama Forrider, tahu Forrider? Polisi suka, yang suka kita lagi naik motor atau naik mobil tiba-tiba di belakang,
ngebuka jalan, padahal kita bisa protes. Orang ada aturannya kok. Bahwa for rider, polisi membuka jalan hanya boleh untuk RI 1, RI 2, pemadam kebakaran, dan ambulans. Orang sekaya apapun nggak boleh bayar polisi itu jadi for rider. Orang ada yang protes nggak ada. Pertama karena dia nggak kritis dalam mencari peraturannya dan juga nggak berani protes. Sekarang kan udah tahu. Nanti kalau ada for rider protes aja. Gak bener. Misalkan lagi naik motor naik mobil, belakang turun aja, stop. Sampai polisinya terus bilang, Bapak tahu salah Bapak apa? Menurut saya pendidikan adalah kuncinya. If you want to have a nation of entrepreneurs, we have to alter our education system. Dan ini bukan cuma masalah orang-orang di bawah kita. Karena mungkin teman-teman pikir, akan gue udah kuliah, apa urusannya sama gue? Tapi seseorang yang bijak pernah bilang, saya nggak pengen sebut namanya, ntar takutnya saya lagi promosi calon presiden. Tapi beliau pernah bilang gini, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab orang yang berpendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tanggung jawab guru. Orang yang punya ilmu, jadilah seperti orang-orang yang tadi di sini, dibagi ilmunya. Kalau untuk memajukan Indonesia, semua orang harus berperan, gak bisa hanya mengadakan pemerintah saja. Beliau pernah bilang, masalah Indonesia terlalu besar untuk jadi tanggung jawab satu pihak aja. Semua orang harus mau turun tangan. Masalahnya nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Padahal zaman kita berjuang dulu, kalau misalnya mempertahankan kemerdekaan merupakan program pemerintah, rakyatnya pasti nggak akan ikut. Tapi kan zaman dulu rakyat ikut perang, benar nggak? Kalau misalkan mempertahankan kemerdekaan adalah program pemerintah, yang paling cuma TNI, rakyatnya cuma nonton. Tapi pada saat itu kan tidak terjadi, semua orang ikut turun tangan dan kemerdekaan itu kita pertahankan. Nah kuncinya adalah, if you really want to be entrepreneurs, kuncinya kan menciptakan kolam yang kondusif untuk kita kan gitu kan. Itu kan permasalahan semua orang selalu ngomongin, ini kolamnya nggak kondusif untuk pengusaha kan gitu. Kolamnya nggak kondusif untuk usaha karena selalu dipikir jumlah pengusahanya nggak cukup banyak untuk diperhatikan. Saya tuh orangnya optimis banget. Ini kalau saya ngeliat muka-mukanya ini kayaknya muka-muka orang kaya nih tarik lah saudari nanti ini. Saya senang banget jadi kaya ya. Pengen itu jadi sukses. Nah kalau memang Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, kita mesti sama-sama memperjuangkan environment tersebut, sama-sama memperjuangkan sistem pendidikan yang harus diubah supaya bisa menciptakan manusia-manusia kreatif. Di sini semua pada pengen berkeluarga dong, ya, pada pengen punya anak dong. Mulailah mendidik anak kita dengan set of skills yang dibutuhkan untuk jadi pengusaha. Jangan diajarkan false logic pada anak kita. Anak orang tua sekarang masih suka ngajarin false logic. Tahu nggak false logic? False logic itu kalau misalnya ada anak atau aja, terus ibunya bilang, mejanya nakal deh, nakal mejanya. Udah ibu aja, udah ibu marahin. Nggak boleh gitu ya, kan gila ibunya. Kan banyak orang kayak gitu, banyak nggak? Banyak. Kalau saya ngajarinnya logikanya benar. Kalau anak saya kepatok meja, makanya jalan benar goblok. Hati-hati. Nggak, saya nggak bilang goblok lah, mana mungkin sih goblok. Tapi hanya dengan seperti itu kita bisa membuat, dan anak saya sekarang logiknya cukup berkembang, logikanya luar biasa, makanya agak susah ngajarin agama ke anak saya karena dia logik banget gitu kan. Ngajarin agama Tuhan kepada anak kan susah ya, karena kan ya logika gitu. Saya mau ngajarin anak agama dalam cerita-cerita Rasul. Istri saya bilang, nah kamu ibu bacain cerita-cerita Rasul ya. Anak saya bilang, aku tahu cerita Rasul. Tahu dari mana? Itu kan yang di kartun up yang gendut Cina. Itu Rasul. Ini Rasul. Beda. So tahu. Aku tahu cerita Rasul. Rasul. Ngajarin anak saya sholat juga susah. Bukan susah. Dia bisa sholat. Cuma dia jadi masalah kalau misalkan sholat di tempat umum. Karena dia suka dari perhatian, baju tampil anak saya, nggak tahu tuh dapetnya dari mana. Dia kalau lihat ada banyak orang, boleh pengen ngapain gitu. Dia tahu gerakan-gerakan sholat, dia tahu. Cuma kalau misalnya, oke, terakhir kita jumatan, Allahu Akbar. Saya bilang tadi, Dipo, pokoknya kamu ikutin gerakannya, jangan banyak ngomong ya, ikutin gerakan sholat. Oke ya, Allahu Akbar. Saya sholat, nggak ada masalah. Sebentar gini. Jalan-jalan, terus ngeliatin orang di samping. Habis jumatan saya omelin sampai nangis. Kamu tuh nggak
Minggu depannya kita Jumatan lagi, saya bilang, kamu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Anak-anak lain juga kalau kayak gitu diomelin, ya. Ikutin gerakannya, jangan banyak ngomong. Udah di Jumatan kita. Allahu Akbar. Dia sholat juga Allahu Akbar. Dan nggak ada masalah. Di belakang ada kakak beradik, semua anak dia lagi bicara. Cering tiba-tiba, nggak boleh ngomong. Lebih juga. Mana sih bocah? Hanya itu cuma saya pengen jelasin bahwa saya juga bukan guru yang tepat, tapi saya berani untuk bicara. Concern saya adalah bahwa saya sebenarnya seorang pengusaha kecil-kecilan, kecil banget. Saking kecilnya saya nggak berani ada di sini. Tapi saya pengen bisnis saya sukses. Dan kalau kita ngobrol kepada semua orang, kita sama-sama tahu bahwa untuk punya environment yang sehat dan kondusif untuk wirausaha, perjuangannya harus sama-sama. Harus dilakukan oleh Anda dan saya, dan harus dimulai, kalau menurut saya argumen saya dimulai dari pendidikan. Kuncinya satu, orang Indonesia kekurangan pengusaha, obvious, 1,5%, masih sedikit sekali. Kita kurang pengusaha. Kurangnya pengusaha karena sistem pendidikan kita tidak mencetak pengusaha, tidak mencetak orang yang berpikiran berbeda, tidak mencetak orang kreatif, tidak mencetak orang dengan inisiatif. Maka untuk punya pengusaha yang lebih banyak, untuk bisa membantu punya environment bisnis yang sehat, maka kita harus sama-sama sepakat bahwa sistem pendidikan Indonesia itu mesti berubah supaya bisa mencetak itu. Menurut Kak Panji, kalau ingin membuka sebuah usaha itu mendingan kita harus punya modal dulu, skill atau SDM, atau maksudnya kayak pengetahuan tentang usaha yang kita buka itu dapat peluang atau enggak, yang gitu saja. Sebenarnya saya mau tanya tentang entrepreneurship ini. Sejauh mana sih passion berperan dalam kita menentukan bisnis yang ingin kita tekuni. Jadi menyangkut passion. Yang kedua, menyangkut partner hidup mungkin ya. Kalau misal partner hidupnya itu tidak berjiwa bisnis gitu ya. Partner hidup itu maksudnya pasangan gitu? Iya. Suami? Iya. Nama saya Mariano. Saya dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih supaya kita itu bisa menjadi inspirasi atau memotivasi seperti Kang Panji itu? Pertanyaan lainnya adalah, apakah passion menjadi penentu yang penting? Kalau saya, sekali lagi, ini opini pribadi, belum benar. Kalau saya mau mulai bisnis dari bidang yang sesuai dengan passion saya. Karena saya banyak sekali melihat orang yang memulai bisnis karena ngeliat peluangnya. Ada yang ingat waktu warnet lagi meledak di Indonesia? Warnet pas lagi meledak, semua orang bikin warnet. Wah, ada duitnya tuh warnet tuh. Tapi kita kelak semua juga tahu, bisnis seseksi apapun pasti ketemu masalah. Dan Donald Trump, dia bukan orang yang benar sih, tapi ada contoh yang baik dari Donald Trump. Donald Trump itu pernah bilang, yang bikin orang bangkrut itu bukan karena dia punya banyak utang dan segala macam, tapi karena dia menyerah. Dia bisa, seorang pengusaha bisa punya 0 rupiah, tapi bisnisnya masih bisa bertahan karena dia inginkan untuk bertahan. Kita harus benar-benar mencintai bisnis kita ini. We have to be passionate about it. Money, you can always find money everywhere. Moga-moga bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih banyak. Terus kayaknya lanjutan pertanyaannya adalah pasangan hidup ya. Bisa-bisa aja, tapi harus ada syarat satu yang bisa dilakuin. Pembukuan keluarga dan pembukuan bisnis harus terpisah. Kalau kita perhatiin baik-baik, banyak banget bisnis suami istri yang pembukuan keluarga dia digabungin sama pembukuan bisnisnya. Jadi kadang-kadang dia ngambil duit dari bisnisnya, ngambil duit keluarga dan segala macam. Makanya terus begitu terlalu istilahnya itu kerjaan terlalu sering dibawa pulang ke rumah. Di kasur aja masih ngomongin bisnis. Harusnya kan ngomongin kemesraan ya. Makanya banyak tuh bisnis suami istri yang pecah. Kayak ayam Sohati, yang satu jadi Sohati ibu-ibu, yang satu Sohati itu ayam. Ada tau nggak? Ya itu udah makanya Sohati itu pecah loh. Suami istrinya cerai. Yang satu Sohati ibu-ibu gitu kayak Juju Sri Mulat. Yang satu ada yang Sohati yang lambangnya ayam. Karena pecah. Jadi saya sih tidak menyarankan. Tapi menurut saya kalau ada yang nggak bisa terima dengan perbedaan kita, bukan salah kita, yang salah adalah dia. Dan kita jalan terus aja. Sejauh pengalaman saya, orang itu berantem hanya kalau dua-duanya setuju untuk melakukan konflik. Kalau misalnya ada satu ngajakin berantem, kita jalan pergi nggak akan terjadi konfliknya. Maka ketika kita muncul dengan bisnis kita unik dan berbeda. Dan setiap kali kita mencoba untuk mengubah sesuatu, pasti ada friksinya. Pasti, saya yakin. Tapi itu adalah risiko kita.
Karena perbedaan menurut saya itu adalah kunci dari bisnis yang sukses zaman sekarang. Kalau baca bukunya Seth Godin pernah bilang, lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Sekali lagi ya, lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Kalau mau lebih baik ekstrim, tapi kalau kita nggak bisa, mending dibikin beda. Ada lagi? Terakhir, yang pertanyaan di sana, bagaimana bisa meniru kisah hidup yang menginspirasi dari Kang Panji? Saya tuh nggak ada inspirasinya, hanya pria overweight dengan dagu bencong. Ya Bu. Oh, nanti saya mau jawab dulu ya. Jadi bingung saya. Pertanyaannya gimana caranya bisa menginspirasi orang? Sejauh yang saya tahu, saya agak malu untuk ngomongin terjogel ini. Karena saya sebenarnya nggak suka dengan pekerjaan motivator. Menurut saya motivator itu agak-agak membingungkan menurut saya. Karena Anda harus apabila Anda mengatakan super, Anda ambil satu langkah dari hidup Anda, maka Anda sudah maju. Ya iyalah. Sukses adalah ketika tidak gagal. Ya iya. Orang tuh tidak menginspirasi itu tidak dengan niat diberikan, tapi terjadi begitu saja. Dan orang bisa terinspirasi dengan seseorang adalah karena dia melihat orang ini punya opini. Itu kunci menurut saya. Percaya sama saya, di Indonesia banyak banget orang nggak berani punya opini. Maka kuncinya sebenarnya, saya nggak mau ngasih tahu gimana cara jadi inspiratif. Nanti tiba-tiba kamu lakuin itu, saya adalah orang paling inspiratif di Indonesia. Cuma, but if you want to inspire people, all you need to do is to know who you are and then live your life the way you believe it. Saya itu, kunci dari hidup saya cuma satu. Saya pengen menghidupi kehidupan yang pantas dibanggakan.